Oke, siap-siap ya, karena dunia pendidikan di Indonesia ini akan segera mengalami sebuah perubahan yang cukup besar. Ada peraturan baru, namanya Standar Proses 2026, yang siap mengubah cara kita semua, guru, murid, dan juga orang tua, dalam memandang proses belajar. Nah, yuk kita bedah bersama-sama, apa sih artinya ini untuk masa depan pendidikan kita semua? Pertanyaan ini bukan sekedar basa-basi loh. Sebuah regulasi baru akan mengubah secara fundamental cara kita melihat proses belajar mengajar. Mulai dari suasana di ruang kelas, sampai cara kita menilai apa itu keberhasilan. Jadi, perubahan konkret apa aja sih yang bakal kita lihat nanti? Mari kita telusuri bareng-bareng. Untuk memahami standar baru ini secara utuh, kita akan menjelajahi 5 area kunci. Kita mulai dari alasan dibaliknya, lalu kita akan selemitin 3 prinsip intinya. Setelah itu, kita lihat bagaimana cara merancang pembelajarannya, suasana belajar yang ideal itu seperti apa, dan terakhir, apa kunci dari penilaian proses yang baru. Oke, pertama-tama, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa sih kita butuh standar yang baru? Emangnya ada apa dengan yang lama? Nah, jawaban dari pertanyaan ini terletak pada sebuah pergeseran filosofi yang sangat-sangat mendasar. Pergeserannya ini benar-benar fundamental. Kalau dulu, di regulasi sebelumnya, fokus kita itu standarisasi, ibaratnya satu ukuran untuk semua. Sekarang kita beralih ke adaptasi dan relevansi. Tujuannya? Jelas. Untuk menciptakan pendidikan yang lebih fleksibel, lebih hidup, dan yang paling penting, mampu menjawab tantangan zaman. Bukan lagi sekedar mengikuti cetakan yang kaku. Sekarang, kita masuk ke jantung dari peraturan ini. Ada 3 pilar filosofis yang akan jadi fondasi baru bagi setiap pengalaman belajar dimanapun ruang kelasnya berada. Nah, seperti yang tertuang dalam pasal 3, standar baru ini dibangun di atas 3 prinsip yang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa, yaitu pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Yuk kita bedah satu persatu maksudnya apa. Pertama, berkesadaran. Ini tuh lebih dari sekedar hadir fisik di kelas ya. Coba deh bayangin bedanya. Dari murid yang cuma pasif nerima informasi, menjadi murid yang secara sadar bertanya, kenapa ya saya belajar ini, dan gimana ya cara terbaik buat saya biar paham? Intinya mereka didorong jadi partisipan aktif yang bisa memanage dirinya sendiri. Selanjutnya, bermakna. Nah, ini adalah jembatan antara teori di buku pelajaran dengan dunia nyata. Contohnya, belajar matematika itu bukan lagi cuma soal hafalan rumus, tapi tentang gimana pakai rumus itu buat ngitung anggaran belanja di rumah, atau mungkin merancang proyek kecil. Pembelajaran baru dianggap berhasil kalau murid bisa lihat relevansinya di kehidupan mereka sehari-hari. Dan yang terakhir, tapi enggak kalah penting, adalah menggembirakan. Prinsip ini seakan-akan mau meruntuhkan stigma kalau belajar itu membosankan atau bahkan menakutkan. Atmosfer kelas harus dibangun secara positif, suportif, di mana tantangan itu dilihat sebagai peluang, bukan sebagai hambatan. Sehingga motivasi murid itu datang dari dalam diri mereka sendiri. Oke, prinsipnya keren-keren banget kan? Terus gimana cara menerjemahkan prinsip-prinsip ini ke dalam praktek di kelas? Yuk kita lihat gimana para pendidik akan merancang proses pembelajaran mereka sehari-hari. Menurut pasal 5, setiap dokumen perencanaan pembelajaran, atau yang mungkin lebih kita kenal sebagai RPP, sekarang wajib punya 3 komponen esensial ini. Tujuannya harus jelas, langkah-langkahnya harus konkret dan bisa diikuti, dan cara menilainya pun harus sudah dipikirkan dari awal, bukan sesuatu yang baru kepikiran di akhir. Poin krusialnya adalah ini, pendidik itu diberdayakan untuk menjadi arsitek utama dari pengalaman belajar murid-muridnya. Jadi mereka bukan lagi sekedar pelaksana kurikulum dari pusat, melainkan seorang perancang aktif yang bisa menyesuaikan bangunan pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan dan konteks setiap murid yang mereka ajar. Dari perencanaan di atas kertas, sekarang kita beralih ke eksekusinya di lapangan. Sebenarnya, seperti apa sih suasana kelas yang hidup dan bernyawa menurut standar baru ini? Pasal 9 ayat 1 menggambarkannya dengan sangat indah menurut saya. Suasana belajar itu harus interaktif, inspiratif, dan menyenangkan. Artinya apa? Kelas itu bukan lagi panggung satu arah buat guru, tapi lebih mirip sebuah laboratorium yang hidup, yang penuh dengan diskusi, eksperimen, dan rasa ingin tahu yang tulus. Nah, untuk menciptakan suasana seperti itu, peran guru juga ikut bergeser. Seperti yang dijelaskan di pasal 9 ayat 3, mereka nggak lagi cuma jadi pengajar.
Mereka juga harus menjadi teladan dalam bersikap, menjadi pendamping layaknya seorang mentor, dan juga menjadi fasilitator yang membuka jalan bagi murid untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Akhirnya, kita sampai di pilar terakhir, dan mungkin ini adalah perubahan yang paling terasa, yaitu penilaian. Ada pergeseran besar dalam cara kita mengukur apa itu kemajuan dan apa itu keberhasilan. Nah, ini mungkin perubahan yang paling radikal. Fokusnya itu bergeser total dari sekedar nilai ujian atau hasil akhir. Sekarang, yang terpenting adalah prosesnya. Proses refleksi dan perbaikan berkelanjutan, baik dari cara mengajar gurunya maupun dari cara belajar muridnya. Pertanyaannya bukan lagi berapa nilaimu, tapi lebih ke apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Dan refleksi ini bukan cuma tugas individu loh, ini adalah sebuah proses kolaboratif. Umpan baliknya datang dari berbagai arah. Dari refleksi diri si pendidik itu sendiri, masukan dari teman sesama guru, arahan dari kepala sekolah, dan yang tak kalah penting, suara dari para murid. Tujuannya adalah menciptakan pandangan 360 derajat untuk perbaikan yang terus-menerus. Jadi kesimpulannya apa? Apa arti semua ini buat kita? Ini adalah sebuah undangan untuk beralih. Dari sebuah sistem yang mungkin terasa seperti aturan yang kaku, menuju sebuah ekosistem pendidikan yang lebih manusiawi, lebih fleksibel, dan yang terpenting, benar-benar berpusat pada pertumbuhan setiap muridnya. Saya ingin menutup pembahasan kita kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Peraturan ini sudah menyediakan kerangkanya, sebuah peta jalan, tapi keberhasilannya akan sangat bergantung pada kita semua. Jadi pertanyaannya, siapkah kita untuk ikut bertransformasi dan menciptakan pembelajaran yang benar-benar bermakna bagi generasi masa depan Indonesia?